Ia adalah yang tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Salah satu makhluk paling menakutkan. Monster raksasa ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Literatur kuno menyebutkan tidak ada senjata buatan manusia yang bisa membunuhnya. Tubuhnya dapat bergolak di lautan, seperti badai hidup. Alkitab menyebutnya Lewiatan. Buku itu menggambarkan Lewiatan sebagai makhluk yang bersembunyi di bawah laut dalam. Kekuatan kekacauan yang benar-benar ada. Dan anehnya, ia tidak sendirian. Jauh sebelum ada interaksi antar peradaban yang berbeda, Mesir kuno, Mesopotamia, bahkan dalam mitologi Nordik telah muncul variasi dari makhluk ini. Lalu apa sebenarnya Lewiatan itu? Apakah itu mitos dan legenda? Apakah itu memori kolektif? Atau suatu entitas yang jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan? Ini adalah asal-usul tersembunyi. Hari ini kita akan menyelami tentang misteri kuno yang masih menghantui kedalaman laut hingga saat ini. Selamat menyaksikan. Kisah Lewiatan paling awal tersebar di berbagai bab dalam Perjanjian Lama. Di antaranya Kitab Ayub, Kitab Mazmur, dan Kitab Yesaya memiliki catatan yang paling rinci. Deskripsi ini sangat rinci sehingga membuat orang bertanya-tanya. Apakah para penulis sedang mencatat sesuatu yang benar-benar ada? Mari kita mulai dengan Kitab Ayub. Dalam bagian cerita yang paling mengejutkan, Tuhan sendiri memperkenalkan Lewiatan kepada Ayub. Saat itu Ayub sedang menderita penderitaan tanpa akhir dan mulai mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ada di dunia. Tuhan tidak memberikan jawaban langsung, melainkan merespons dengan serangkaian gambaran yang sangat kuat. Yang paling menakutkan di antaranya adalah Lewiatan. Tuhan menggambarkan Lewiatan sebagai makhluk yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik setebal baju besi, napasnya dapat menyalakan batu bara, matanya bersinar seperti matahari pagi, tombak dan panah akan terpental saat mengenainya. Saat ia mengaduk air laut, seluruh lautan akan seolah-olah mendidih. Kitab Ayub pasal 41 memiliki catatan ini. Bersinnya memancarkan cahaya, matanya seperti cahaya pagi, dari mulutnya keluar obor yang menyala dan percikan api beterbangan. Asap mengepul dari lubang hidungnya, seperti periuk mendidih dan rumput yang terbakar. Pesan yang disampaikannya sangat jelas. Lewiatan memiliki kekuatan yang luar biasa, sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas mutlak atasnya. Melalui peringatan kepada Ayub ini, Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa di hadapan kekuatan ilahi, betapa kecil dan terbatasnya manusia. Dalam konteks ini, Lewiatan menjadi sosok yang hanya bisa dijinakan oleh Tuhan sebagai simbol kekacauan. Namun cerita tidak berakhir di sini. Dalam Kitab Mazmur, Lewiatan muncul lagi. Kali ini ia sudah mati. Sebuah mazmur memuji kuasa Tuhan yang menuliskan, "Engkau telah meremukkan kepala Lewiatan dan memberikannya sebagai makanan bagi binatang buas di padang belantara." Di sini, Lewiatan tampaknya mewakili musuh tingkat kosmik, melainkan di awal mula penciptaan kekuatan kekacauan primordial yang harus dihancurkan. Beberapa ahli percaya bahwa catatan ini mencerminkan tradisi yang jauh lebih kuno dan dibagikan oleh berbagai peradaban, bahwa monster laut adalah simbol kekacauan yang harus dikalahkan oleh para dewa untuk menegakkan tatanan. Selanjutnya, Lewiatan muncul untuk terakhir kalinya dalam Kitab Yesaya, dan kali ini kisahnya mengarah ke masa depan. Kita akan membahas sebagian ini nanti. Banyak literatur awal Yahudi menganggap Lewiatan sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Dalam Midrash dan Talmud, Lewiatan digambarkan sebagai monster laut yang berukuran sangat besar. Tuhan hanya mengizinkan satu pejantan untuk hidup. Menurut tradisi, Tuhan membunuh Lewiatan betina pada awal penciptaan untuk mencegah spesies ini berkembang biak, karena jika jumlahnya bertambah, seluruh dunia tidak akan mampu menanggungnya. Ada juga teori yang lebih menarik. Menurut literatur kuno ini, Lewiatan akan berada dalam penghakiman terakhir, memainkan peran khusus. Saat Mesias datang, Tuhan akan membunuh Lewiatan yang tersisa dan menggunakan dagingnya untuk menyiapkan perjamuan bagi seseorang. Kulitnya yang bercahaya akan digunakan untuk mendirikan tenda perayaan. Bahkan ada yang mengatakan cahayanya akan menerangi tembok-tembok Yerusalem. Ini mungkin terdengar agak aneh,
Tetapi jika Anda masih berpikir Lewiatan hanyalah sebuah metafora, lalu mengapa begitu banyak teks kuno yang menganggapnya sebagai ancaman nyata? Ambil contoh mitologi kota kuno Ugarit. Kota kuno yang sekarang berada di wilayah Suriah ini telah mengukir kisahnya di atas loh tanah liat lebih dari 3.000 tahun yang lalu, yang mencatat makhluk bernama Lotan. Itu adalah seekor ular laut raksasa melingkar dengan 7 kepala, yang melayani dewa laut Yam yang melambangkan kekacauan. Tetapi Yam bukanlah seorang pahlawan. Dalam mitologi tersebut, ia mengancam para dewa lainnya, berusaha menggulingkan tatanan surgawi, berusaha menggulingkannya untuk menghentikannya. Dewa badai Baal melangkah maju. Baal dalam sebuah pertempuran suci mengalahkan Yam dan monster pelayannya, Lotan, lalu memulihkan keseimbangan dunia. Bukankah cerita ini terdengar tidak asing? Ketika Alkitab Ibrani mendeskripsikan Lewiatan, ia menggunakan kosakata yang hampir sama persis. Ular yang melingkar, ular yang meliuk-liuk, ikan besar di laut. Demi melindungi tanah mereka sendiri, orang-orang kuno ini akan memberikan persembahan kepada dewa badai Baal. Dalam mitologi Ugarit, Lotan diyakini telah dikalahkan oleh dewa. Orang-orang sering mengorbankan banteng di puncak gunung, dan para pendeta akan merapalkan mantra, berusaha untuk kembali mengikat kepala Lotan. Di beberapa daerah pesisir, orang-orang akan menenggelamkan patung ukiran monster ke dalam air dan menyegelnya, seolah-olah kekacauan itu sendiri dapat dikurung selamanya. Beberapa cendekiawan percaya kisah Lewiatan berasal langsung dari mitologi Lotan, hanya saja diberi karakter dan makna teologis baru. Yang lebih menarik adalah orang Ugarit dan orang Israel awal hidup pada periode yang sama, atau bahkan lebih awal. Kesamaan ini bukanlah satu-satunya. Bergerak ke timur menuju Mesopotamia kuno, dewa kekacauan di sini adalah Tiamat. Ia bukan hanya sekadar monster laut, tetapi juga samudra purba itu sendiri. Ibu kekacauan yang melahirkan semua dewa. Tetapi ketika para dewa yang baru lahir mulai mengganggu dunia yang diciptakannya, Tiamat memulai pemberontakan. Ia bangkit dengan penuh amarah, melahirkan monster yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya sendiri, naga, ular, dan manusia kalajengking, serta mengangkat Kingu sebagai pasangan barunya untuk memimpin pasukan besar dan menyatakan perang terhadap para dewa. Sebagai tanggapan, para dewa memilih dewa badai Marduk sebagai pemimpin. Marduk dengan pedang di tangan dan mengendalikan badai bersama dengan Tiamat memulai pertempuran kosmis yang epik. Setelah ia mengalahkan Tiamat, ia melakukan tindakan yang paling mengejutkan, membelah tubuhnya menjadi 2. Setengahnya menjadi langit dan setengahnya lagi menjadi bumi. Di sini, ritual untuk melawan Tiamat mengikuti logika yang sama. Di kuil Esagila, para pendeta akan menggunakan permainan ritual untuk mereka ulang pertempuran suci ini. Mereka menyalakan api menggunakan garam dan rumput laut kering, mengadakan ritual pada awal tahun baru sebagai simbol Marduk yang membelah kekacauan samudra. Ini berkisar pada sebuah pola yang tetap. Untuk membangun kisah penciptaan, monster laut kekacauan mengancam dunia, dewa yang kuat melangkah maju dan membawa ketertiban. Pola ini muncul berulang kali dalam peradaban manusia. Di Mesir kuno, ular ini disebut Apophis. Setiap malam, ketika dewa matahari Kir-Anim mengemudikan perahu matahari melintasi dunia bawah, Apophis selalu melancarkan serangan, berusaha melahap matahari dan menyeret dunia ke dalam kegelapan abadi. Tetapi Ra selalu dibantu oleh Set atau penjaga lainnya untuk mengalahkannya sebelum fajar menyingsing. Siklus ini terjadi dari hari ke hari tanpa pernah berhenti. Orang Mesir kuno bahkan mengembangkan ritual untuk membantu Ra menang. Para pendeta akan membuat patung lilin Apophis, menusuknya dengan pisau dan membakarnya dengan api, serta merapalkan mantra khusus, hanya untuk memastikan ular ini bisa dikalahkan 1 hari lagi. Sekarang mari kita ke utara menuju Skandinavia. Orang Nordik percaya bahwa di bawah laut dalam Midgard bersembunyi seekor ular yang sangat besar, hingga bisa mengelilingi seluruh dunia. Mereka menyebutnya Jormungandr atau ular dunia. Dia adalah anak dari dewa tipu muslihat Loki, yang terus tertidur di laut dalam. Dalam pertempuran kiamat Ragnarok, ia akan terbangun dan berhadapan langsung dengan dewa petir Thor.
Thor akan membunuh ular raksasa ini, tetapi ia sendiri akan mati karena racunnya. Kita kembali melihat elemen yang sama, ular laut, dewa keteraturan yang melawan kekacauan. Pola berulang yang melintasi peradaban ini telah menarik perhatian para ilmuwan selama berabad-abad. Ini dikenal sebagai Chaos Kampf, sebuah struktur mitologi yang ada pada peradaban yang tidak pernah bertemu, berkomunikasi, atau berbatasan satu sama lain. Orang Sumeria, Kanaan, Babilonia, Ibrani, Mesir, dan Nordik, semuanya memiliki legenda Chaos Kampf masing-masing. Bahkan dalam teks Veda dari India, juga tercatat kisah Dewa Indra membunuh ular raksasa Vritra. Vritra menimbun sumber air dan menghalangi turunnya hujan, hingga akhirnya dibunuh oleh Indra dengan Vajra. Mengapa begitu banyak masyarakat yang terpisah ribuan mil bisa menghasilkan kisah yang sangat mirip? Apakah ini sekadar psikologi bersama umat manusia tentang pertentangan alam dan peradaban sebagai metafora, ataukah ada alasan lain? Beberapa peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih berani. Bagaimana jika semua kisah ini, Lotan, Tiamat, Apophis, Leviathan, semuanya berasal dari ingatan yang sama? Sebuah ingatan tentang makhluk yang benar-benar nyata, sebuah entitas dari dunia kuno yang sangat mengerikan dan tak terbendung. Sehingga ia, dalam mitologi setiap peradaban yang pernah bersentuhan dengannya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Tentu saja kebanyakan orang menganggap ini hanya mitos. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa eksplorasi laut dalam baru-baru ini menemukan gua bawah air raksasa, ruang luas yang tersembunyi jauh di bawah dasar laut, dan gelap gulita yang sangat sesuai dengan deskripsi tempat tinggal Leviathan dalam literatur kuno. Di Laut Tengah dan Samudra Pasifik, para peneliti menggunakan sonar dan kapal selam jarak jauh untuk memetakan struktur rongga di bawah dasar laut. Lebar dan kedalaman beberapa gua ini begitu besar hingga tidak ada cahaya yang pernah menyentuh dinding dalamnya. Skala dan struktur gua-gua ini mengingatkan kita pada deskripsi dalam teks agama kuno dan mitologi bahwa Leviathan tinggal di dalam jurang maut di bawah fondasi dasar laut. Nah, pada tahun 1997, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (ASTIO) merekam sebuah suara yang tidak wajar. Di kedalaman Samudra Pasifik Selatan, hidrofon menangkap sinyal yang sangat kuat. Frekuensinya sangat rendah J, jangkauan penyebarannya sangat luas, dan energinya sangat luar biasa. Para ilmuwan menamainya bloop. Awalnya ada yang mengira bahwa ini mungkin disebabkan oleh pergerakan es atau aktivitas kerak bumi, tetapi yang lainnya tidak setuju. Karakteristik suara ini sama sekali berbeda dari aktivitas geologis, melainkan sangat mirip dengan pola suara biologis. Namun masalahnya adalah, makhluk yang bisa mengeluarkan suara seperti ini, ukurannya harus beberapa kali lipat dari paus biru. Sampai hari ini, sumbernya masih belum dikonfirmasi secara resmi. Anehnya, lokasi perekaman suara ini jaraknya dari salah satu jaringan gua bawah laut terbesar yang ditemukan manusia tidaklah jauh. Apakah ini sebuah kebetulan? Mungkin iya, mungkin tidak, tetapi misterinya terus semakin dalam. Pada tahun 2011, para penyelam di dasar Laut Baltik menemukan sebuah benda bulat yang aneh. Telah garis luarnya hampir sempurna, dengan bagian atas yang datar dan beberapa tonjolan di tepinya. Ada juga lekukan yang tampak simetris di permukaannya. Di sekelilingnya, meskipun suhunya sangat dingin, bebatuan tersebut menunjukkan bekas terbakar yang misterius. Ada yang menyebutnya UFO diam, ada juga yang menganggap ini hanya formasi geologi. Namun bagi sebagian orang, bentuk ini dan jejak seretan yang tertinggal di dasar laut di belakangnya tampak sangat mirip dengan sesuatu Puerto Rico, jejak yang tertinggal saat mendarat atau muncul ke permukaan Puerto Rico, dan juga segitiga Bermuda Puerto Rico. Wilayah yang terletak di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico ini telah membingungkan para ilmuwan selama puluhan tahun. Kapal tenggelam tanpa sebab, pesawat terbang menghilang tanpa mengirimkan sinyal mara bahaya. Pembacaan kompas menjadi tidak normal. Orang-orang skeptis menyalahkannya pada cuaca, gelombang aneh atau anomali medan magnet. Banyak dari penjelasan ini memang masuk akal, namun ada juga yang menunjukkan air laut di area segitiga ini sangat dalam. Gua yang terbentuk dari celah di dasar laut cukup besar untuk menelan seluruh kapal. Bahkan hingga hari ini,
bagian terdalam dari segitiga Bermuda pada depth 6.000 level, 1.000 masih ada sebagian besar wilayah yang belum dipetakan, 1.900 atau 1 Challenger Dawn, apakah celah-celah bawah air ini mengarah ke dunia yang tersembunyi, sebuah entitas kuno yang masih ada di dalamnya, dunia yang tertidur. Kita sekarang tahu, palung laut dalam seperti palung Mariana, kedalamannya mendekati 11.000 kilometer. Tekanan di sana sangat besar, sangat gelap gulita. Namun bahkan di lingkungan seperti ini, kehidupan tetap berkembang. Makhluk transparan, ikan bercahaya, dan spesies tak dikenal, yang jumlahnya tak terhitung, yang belum mulai kita pelajari. Para ilmuwan memperkirakan, lebih dari 90% lautan masih belum dijelajahi. Ini setara dengan lebih dari 2/3 permukaan bumi. Faktanya, pemetaan kita tentang permukaan Mars lebih detail daripada pemetaan dasar laut kita sendiri. Jika Leviathan atau makhluk serupa benar-benar ada, disinilah tempat persembunyiannya yang paling sempurna. Pada tahun 2024, sebuah video yang beredar di internet memicu spekulasi dan diskusi besar-besaran. Video ini menampilkan citra satelit Google Earth, kamera berfokus pada ujung selatan Amerika Selatan, dan perairan di antara lapisan es Antartika. Jika Anda membuka Google Maps sekarang untuk melihatnya sendiri, Anda akan mengerti mengapa begitu banyak orang terkejut. Anda akan mengerti mengapa begitu banyak orang terkejut. Saat Anda memperbesar perairan sedingin es ini, Anda akan melihat siluet yang sangat besar. Ia memiliki struktur seperti sepasang mata, kepala yang lebar, serta tubuh memanjang menuju laut dalam yang menyerupai tubuh reptil. Ini mungkin bukan apa-apa, atau mungkin sesuatu yang tidak seharusnya kita pahami, namun setelah Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Dan semua cerita kuno tentang Leviathan tiba-tiba tidak lagi terasa begitu tidak masuk akal. Perairan ini sama sekali bukan tempat biasa. Ini adalah salah satu perairan paling berbahaya di dunia, terkenal dengan arus yang mematikan, badai yang ganas, dan tingkat kehilangan yang sangat tinggi. Ada yang mengatakan bahwa bahaya ini sendiri adalah sebuah pertanda, menunjukkan bahwa sebuah entitas kuno masih bersembunyi di bawah ombak. Tentu saja tidak semua orang percaya bahwa video dari tahun 2024 itu nyata, namun misterinya tidak berakhir di situ. Faktanya, kisah tentang monster laut tidak pernah benar-benar berhenti. Mari kita alihkan pandangan ke sudut lain di dunia. Skotlandia selama berabad-abad, Loch Ness telah menjadi salah satu misteri paling abadi di dunia, dan pada tahun 2025, legenda ini kembali bangkit. Sebuah foto baru menunjukkan sebuah benda raksasa berwarna hitam sedang meluncur di bawah air. Staf dari pusat Loch Ness menyatakan ini adalah petunjuk yang penting. Ini bukan pertama kalinya. Seseorang mengklaim melihat makhluk yang disebut monster Loch Ness. Namun foto ini kembali memicu ketertarikan publik. Tidak hanya itu, hanya beberapa minggu kemudian, seorang pengamat Loch Ness, veteran dari Irlandia, Ian O'Faolain, melalui kamera web publik, pemandangan yang lebih aneh tertangkap. Dia melihat dua jejak air raksasa bergerak berdampingan, tanpa ada kapal di sekitarnya, atau tanda-tanda hewan yang dikenal. Hanya air laut yang bergolak keras, lalu semuanya kembali tenang. Video ini dengan cepat menjadi viral. Ada yang menduga ini adalah sepasang makhluk, mungkin sedang kawin. Ada juga yang percaya, ini mungkin bukti dari suatu spesies yang selamat. Bahkan mungkin keturunan Leviathan itu sendiri. Tentu saja, cerita apapun tentang Loch Ness tidak bisa lepas dari foto yang paling ikonik itu. Tahun 1934, ahli bedah London Robert Kenneth Wilson menerbitkan sebuah foto. Selama puluhan tahun, foto itu selalu dianggap sebagai bukti terbaik keberadaan monster Loch Ness. Meskipun belakangan keaslian foto ini dipertanyakan, tapi foto ini tetap menjadi bagian yang tak terhapuskan dari misteri ini. Namun bagi kebanyakan orang, bukti terkuat keberadaan Leviathan mungkin bukan dari legenda atau peta kuno, melainkan dari catatan fosil itu sendiri. Ahli paleontologi telah menggali banyak fosil monster nyata yang pernah berkeliaran di lautan bumi. Predator-predator ini berukuran sangat besar dan sangat kuat, seolah-olah keluar langsung dari mitologi kuno. Ambil contoh Liopleurodon. Pliosaurus ini memiliki tengkorak besar yang dipenuhi gigi kerucut tajam. Panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 8 meter, bahkan mungkin lebih panjang
Lehernya pendek dan tebal, tubuhnya kuat, 4 anggota badannya adalah sirip raksasa yang memungkinkannya menerkam mangsa dengan kecepatan luar biasa. Pada tahun 1909, sebuah film dokumenter TV melebih-lebihkan ukurannya hingga 25 meter, membuatnya seketika menjadi pusat perhatian publik. Lalu ada Mosasaurus yang lebih terkenal, hewan laut yang hidup di akhir zaman dinosaurus ini, sejenis reptil. Panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 15 meter, berkat ekornya yang panjang, rahang raksasa, dan tengkorak bersendi ganda. Mosasaurus adalah predator puncak sejati di lautan purba. Ia tidak hanya tampak mengerikan, tetapi juga penguasa lautan alami. Makhluk lain, seperti Kronosaurus dan Pliosaurus kevani, memiliki ukuran yang lebih menakjubkan. Di antaranya, beberapa tengkorak Pliosaurus panjangnya lebih dari 2 meter. Dari sini diperkirakan, panjang total tubuh mereka mungkin lebih dari 10 meter, bahkan mencapai 12 meter. Gigi mereka memang diciptakan untuk menghancurkan tulang. Bukti fosil menunjukkan bahwa mereka bahkan memangsa reptil laut lainnya. Tahun 2023 di pantai Inggris ditemukan tengkorak Pliosaurus yang hampir utuh. Kondisi fosil tersebut sangat terawat dengan baik. Ahli paleontologi menyebutnya sebagai salah satu penemuan terpenting di jenisnya. Dan fosil jenis ini tidak hanya ditemukan di Eropa, Norwegia, Australia, Meksiko. Semuanya telah menemukan fosil reptil laut raksasa. Ini menunjukkan bahwa predator ini pernah menguasai lautan global. Banyak ilmuwan sekarang percaya manusia purba pernah hidup berdampingan dengan megafauna zaman es. Manusia pasti pernah melihat mamut, harimau gigi pedang, serta hewan laut raksasa seperti Basilosaurus. Paus purba ini memiliki panjang tubuh lebih dari 18 meter dengan deretan gigi kerucut yang tajam. Ada juga Paus Livyatan melville yang ditemukan di Peru, yang giginya lebih panjang dari telapak tangan manusia, kemungkinan besar memangsa paus lainnya. Jika manusia benar-benar pernah melihat makhluk-makhluk ini secara langsung, walaupun hanya melihat dari kejauhan, tidak sulit membayangkan bagaimana cerita-cerita ini lahir. Siluet raksasa di lautan, bangkai yang terdampar di pantai setelah badai, tulang raksasa yang ditemukan di dalam gua, semuanya bisa menjadi dasar legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, fakta dan ketakutan saling berjalin, hewan buas itu secara bertahap menjadi simbol. Itulah mengapa beberapa peneliti percaya bahwa Leviathan bukan diciptakan oleh manusia, melainkan dikenang. Mungkin apa yang dicatat oleh para juru tulis kuno di dalam kitab suci adalah pelaut awal atau masyarakat pesisir yang secara langsung melihat makhluk nyata, lalu mengingatnya secara berlebihan. Hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan diubah menjadi peringatan akan hal-hal yang mereka takuti dan diberi nama Leviathan. Namun ketika kita kembali melihat Alkitab, kita akan menemukan detail yang mengerikan. Nubuat Yesaya mungkin tidak sedang memperingatkan kita tentang makhluk yang sudah musnah. Dan inilah yang ditakuti oleh banyak orang saat ini. Yesaya 27:1 menuliskan bahwa pada hari itu Tuhan akan menggunakan pedangnya yang keras dan kuat untuk menghukum Lewiatan, yaitu ular yang meluncur cepat, menghukum Lewiatan, yaitu ular yang melingkar dan membunuh naga di dalam laut. Ini adalah sebuah nubuat. Frasa pada hari itu dalam ayat tersebut biasanya dikaitkan dengan penghakiman akhir zaman di Alkitab. Menurut ayat ini, Leviathan bukan sekadar perwujudan kekacauan, melainkan entitas yang sebelum dihancurkan oleh kuasa Tuhan akan bangkit kembali. Dan agar hal itu terjadi, Leviathan harus kembali terlebih dahulu. Tema yang sama muncul kembali berabad-abad kemudian di Kitab Wahyu. Pasal 13 mencatat, ada seekor binatang buas raksasa yang keluar dari laut. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Pada 7 kepalanya terdapat nama-nama hujat. Banyak teolog dan cendekiawan percaya bahwa binatang dari laut ini secara simbolis sangat erat kaitannya dengan setan itu sendiri, tapi deskripsi penampilannya justru menggemakan Alkitab Ibrani yang lebih kuno tentang Leviathan yang melingkar dan meliuk itu. Dan di Wahyu pasal 12, muncul lagi seekor naga merah besar yang berperang melawan malaikat di surga dan akhirnya dilemparkan ke bumi. Beberapa penafsiran menghubungkan naga ini dengan Leviathan yang disebutkan oleh Yesaya. Mereka menganggap Leviathan bukan sekadar makhluk mitos, melainkan bagian dari pertarungan pamungkas antara kebaikan dan kejahatan, serta keteraturan dan kekacauan.
Hal yang membuat nubuat ini semakin meresahkan adalah banyak orang percaya bahwa kita sudah melihat berbagai tanda yang dinubuatkan dalam Alkitab. Sungai-sungai sedang mengering, sungai Efrat yang punya makna Alkitabiah mendalam, mengering lebih cepat dibandingkan masa kapan pun sebelumnya di beberapa daerah. Seiring menghilangnya air sungai, muncul lubang runtuhan dan gua-gua misterius yang memicu spekulasi tentang apa yang tersembunyi di bawah tanah. Bahkan ada yang mengklaim mendengar suara atau erangan di tempat-tempat tersebut, meskipun laporan ini belum dikonfirmasi. Sementara itu, ada laporan dari seluruh dunia tentang perairan yang berubah menjadi merah. Penyebabnya bisa berupa ledakan alga, polusi, atau reaksi kimia. Namun bagi orang percaya, ini lebih terlihat seperti penggenapan nubuat yang lain, yaitu air menjadi darah seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Ditambah lagi dengan perilaku hewan laut yang makin tidak wajar, banyak ikan laut dalam yang terdampar secara aneh, dan paus berbondong-bondong naik ke pantai, pola yang meresahkan mulai muncul. Mungkinkah ada sesuatu di laut dalam yang benar-benar sedang bangkit? Ada juga beberapa teori yang lebih spekulatif yang menggabungkan bahasa Alkitab dengan eksplorasi sains. Beberapa peneliti menyatakan bahwa bulan, terutama siklus gravitasinya, mungkin memiliki kekuatan untuk mengganggu apapun yang ada di bawah dasar laut, sama seperti bulan yang bisa memicu pasang surut air laut. Apakah ia juga bisa membangunkan makhluk kuno yang tertidur lelap di dasar laut? Tentu saja ini saat ini masih murni berupa teori, namun bagi banyak orang, tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Jika catatan dalam literatur kuno memang benar, maka Leviathan tidak hanya benar-benar ada, tetapi ia juga sedang menunggu di suatu tempat di kedalaman jurang laut. Jadi di akhir cerita ini, menurut Anda apa sebenarnya Leviathan itu? Subscribe, apakah itu mitos, monster, ataukah suatu entitas yang lebih mendalam? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.